Tadi itu yang sebab hamzah ya. Sebab hamzah yang di mana tadi ketika mad dia bertemu dengan hamzah ya, dia panjangnya tidak jadi 2 harokat lagi, tapi jadi 4 harokat. Ada jim harokatnya fathah bertemu dengan alif, berarti dia dibaca mad. Tapi karena dia bertemu juga dengan huruf hamzah, maka dibaca panjangnya bukan 2 harokat lagi, tapi jadi 4 atau 5 harokat. Tapi tadi dipilih dengan konsisten. Nah, saya sarankan biasanya yang paling sering itu 4 harokat supaya sama semua nanti, supaya lebih mudah itu di 4 harokat. Nah, begitu juga dengan yang wama ungzila dan juga ulaika ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Kita fokus ke sebab-sebabnya saja. Untuk nama-namanya ada mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil itu kita lewat dulu nanti. Yang penting kita paham dulu penyebabnya. Kenapa sih kalimat tersebut atau kata tersebut dibacanya 4 harokat, kapan dibaca 2 harokat dan lain sebagainya. Ya, sekarang masuk ke poin yang kedua, yaitu karena sebab tasydid. Kalau tadi penyebabnya karena bertemu dengan hamzah, sekarang penyebabnya karena bertemu dengan tasydid. Nah, di mana di sini ada huruf dhad lalu bertemu dengan alif, maka dia dibaca panjang mad dho. Nah, tapi karena dia bertemu juga dengan huruf lam yang di mana lamnya itu bertasydid, harokatnya tasydid, maka dia panjangnya tidak lagi dua harokat, tapi panjangnya jadi 6 harokat. Ya, jadi dhodnya itu ada 6. Molin. Jadi dia dhodnya ada 6 harokat. Ini harus ya, wajib dibaca 6 harokat. Karena ini nanti namanya mad lazim kalau penamanya. Tapi nggak perlu namanya, nanti dulu kita lewat dulu. Yang penting kita tahu kapan dia dibaca 6 harokat. Itu ketika bertemu dengan tasydid. Nah, biasanya yang dibaca lebih dari 2 harokat itu ada tanda seperti bendera atau alisnya. Nah, di situ kan ada seperti bendera atau alis lengkungan seperti itu, yaitu tandanya dia dibaca lebih dari 2 harokat. Tapi walaupun kalau misalnya tidak ada tandanya, kita udah tahu penyebabnya kenapa, berarti jangan dibaca 2 harokat lagi. Nah, nanti kalau ada tandanya seperti ini kan kita tinggal tentukan nih, ini dibacanya 4 harokat atau 6 harokat. Oh, karena dia bertemu hamzah berarti 4 harokat. Ketemunya ya dengan tasydid berarti jadi 6 harokat ya. Jadi walam bolin. Mungkin untuk awal-awal kita masih hitung ya, atau pakai jari 1 2 3 4 5 6 lanjut. Nah, nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, kita sudah paham dengan temponya, sudah terbiasa dengan temponya, itu tidak perlu dihitung lagi, kita sudah bisa langsung nanti pakai feeling guys. Kalau sudah terbiasa. Itu poin yang kedua atau penyebab yang kedua, yaitu karena sebab tasydid. Sekarang karena sebab sukun. Karena sebab sukun, tapi sukunnya sukun yang asli ya, sukun asli. Yang dimana di sini ada huruf hamzah, harokatnya fathah bertemu dengan alif, berarti dia dihukumi hukum mad. Nah, selain hukum mad, karena dia bertemu juga dengan huruf lam yang dimana lamnya itu harokatnya sukun asli ya, sukun asli, maka dia tidak dibaca lagi dua harokat, tapi dibacanya 6 harokat. Al-ana. Jadi 6 kali hamzahnya, 6 harokat. Itu karena sebab sukun. Kalau ketemu sukun sama seperti yang tasydid tadi. Jadi sama, mau dia ketemu tasydid, ketemu sukun, berarti dibacanya 6 harokat atau 6 kali hamzah. Ya, gimana Bapak Muklis? Putus-putus lagi? Ya, mau tanya Ustadz, maksudnya
Enggak, sudah lancar. Mau tanya ini terkait sukun asli itu bagaimana ya penjelasannya? Ya, nanti Mohon maaf Ustadz ya. nanti itu kita bedakan dengan sukun yang arid. Nah, nanti tinggal bedanya nanti. Nah, nanti saya jelaskan yang poin terakhir. Nanti supaya tahu perbedaannya nanti ya. Nah, itu yang Siap Ustadz, siap. sukun asli. Sukun asli ya, karena lamnya di situ harokatnya sukun, jelas dia harokat sukun. Itu penyebab yang ketiga. Sekarang kita masuk ke penyebab yang terakhir, yaitu sukun yang arid. Jadi dia tidak asli sukunnya. Sukunnya sukun arid. Nah, bagaimana sukun arid itu? Nah, di sini kita coba lihat contohnya, di mana di sini ada huruf ro. Dia harokatnya dhammah bertemu dengan huruf wawu. Wawunya di sini sukun ya, maksudnya berarti dia dihukumi hukum mad. Nah, setelah huruf wawunya dia bertemu dengan nun. Nah, tapi karena dia bukan ketemu dengan huruf hamzah, tidak juga bertemu dengan tasydid, tidak bertemu dengan sukun, maka berarti dia harusnya dibacanya normal kan? Dibaca dua harokat. Yatafakkaruna. Nah, itu kalau kita tidak berhenti di huruf nunnya. Tapi bagaimana kalau kita nafas kita atau kita mau berhenti biasanya di akhir ayat itu kita mau berhenti di huruf nunnya. Berarti kan dibacanya jadi maka huruf nunnya itu berarti harus diganti itu harokatnya. Nggak bisa fathah lagi. Berarti harokat nunnya kalau kita mau berhenti di situ berarti harus menjadi sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan sukun arid. Jadi dia asalnya harokatnya bukan sukun, tapi karena kita mau berhenti di situ atau memang di akhir ayatnya kita berhenti di situ, maka harokatnya itu harus kita ganti menjadi sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan sukun arid. Perbedaan tadi dengan yang sukun asli. Kalau sukun yang asli dia lamnya jelas, harokatnya langsung sukun. Tapi kalau yang sukun yang arif dia harokatnya sebenarnya fathah, tapi karena kita mau berhenti di situ jadi berubah harokat fathahnya jadi harokat sukun. Jadi dibacanya kan ya tafakkarun run. Nah, kan run nunnya jadi sukun padahal dia harokatnya fathah. Nah, itu karena kita berhenti di situ. Nah, maka nanti hukumnya itu berbeda. Kalau kita bacanya ya tafakkaru sampai situ doang atau kita nanya tidak kita wakofkan ya tafakkaruna itu hukumnya hanya dua harokat saja atau mat asli yang dasar tadi saja. Tapi kalau kita berhenti di situ ya tafakkaru nunnya juga dibaca itu menjadi sebab sukun ari. Jadi ru sama run, nah itu beda hukumnya. Kalau ru-nya saja sama run, nah itu berbeda. Sama juga seperti yang tadi, misalkan al-ana, kita berhentinya di a, situnya saja, lamnya nggak dibaca. Berarti dia panjangnya hanya dua harokat saja, karena tidak ada sebabnya kan. Kalau dibaca a gitu atau walad dol, kita berhentinya di do-nya saja. Ini contoh saja ya. Ini berarti nanti maknanya akan berubah. Kan walad do, ya berarti dua harokat saja. Do, jangan dibaca 6 harokat karena dia tidak ada sebabnya. Kita tidak membaca sebabnya itu tadi. Nah, sama begitu juga dengan yang ini. Ya tafakkaru. Kita kalau berhenti di situ ya tafakkaru dua harokat saja biasa. Tapi kalau kita berhentinya di nun berarti jadi ya tafakkarun. Nah, itu yang dimaksud dengan sukun arid. Panjangnya berapa? Yaitu 2. Kita boleh milih antara 2, 4 sama 6. Tapi yang paling sering digunakan biasanya rata-rata itu di tengah-tengah yaitu 4 harokat supaya membedakan dengan yang mad yang asli tadi, mad yang dasar awalnya tadi. Jadi 4 ketukan. Jadi ru-nya itu ro-nya ada 4. Ya tafakkarun. Ya tafakkarun. Nah, jadi 4 harokat. Sama seperti yang ulaika sama wama unzila dan jaa. Itu 4 harokat. Itu yang menjadi sebab sukun arid. Ya, gimana paham Bapak perbedaannya?
Yang asli sama yang arid. Sudah paham? Alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oh ya, Tinggal sama-sama. prakteknya ini. Ya, penting paham dulu, nanti kita pas bacanya supaya lebih ini ya. Di sini ada catatan ya. Yang mana catatannya pada mad 4 harokat, tandanya adalah tanda mad yang diikuti hamzah. Jadi ia dibaca 4 harokat bila hamzahnya dibaca tadi ya. Yang seperti saya jelaskan ya. Kalau dia cuman ja gitunya doang berarti 2 harokat saja karena dia tidak ada sebabnya yang membuat dia 4 harokat. Begitu juga dengan yang 6 harokat. Nah, tapi untuk yang 6 harokat ini ada catatan cara membacanya itu karena dia nanti disebutnya ada naber. Naber itu jadi ada tekanan yang lebih, suara yang naik lebih tinggi dibandingkan suara yang lain ketika kita membaca Al-Qur'an. Contohnya ini. Yang waladhdallin tadi ya. Jadi jangan datar saja. Waladhdallin. Waladhdallin. Nah, itu kurang jelas tasdidnya. Jadi dia tidak ada nabernya. Maka harus lebih tinggi sedikit dari intonasi suaranya. Waladhdallin. Nah, itu ada tekanan sedikit yang lebih tinggi dibandingkan ketika kita membaca yang lainnya yang seperti biasa tadi. Itu yang dinamakan dengan naber. Nah, itu ketika kita membaca yang karena sebab hamzah tadi, yang waladhdall yang bertemu dengan hamzah. Nah, ini yang sukun arid tadi ya. Nah, mesti tadi dibaca konsisten tadi ya. Kalau kita baca 4 harokat berarti 4 semua. Jangan berubah, tidak konsisten ya. Itu materi pada malam hari ini ya, yang dibaca lebih dari 2 harokat. Yaitu sebabnya ada 4 ya. Jadi cuman ada 4 sama yang asli berarti 5 sebenarnya. Cara baca panjang itu cuman ada 5. Yaitu yang pertama yang paling dasarnya tadi, yang 3 kondisi yang pertama. Lalu yang kedua, kalau dia sebabnya hamzah berarti jadinya 4 atau 5. Saya sarankan lebih ke 4. Lalu kalau dia penyebabnya bertemu dengan tasydid, maka jadi 6 harokat. Yang tadinya 2 harokat jadi 6 harokat. Terus ke selanjutnya, karena sebab sukun bertemu dengan sukun, jadi dia juga 6 harokat. Lalu yang terakhir, karena sebab sukun yang arid, di mana dia boleh milih antara 2, 4, 6. Tapi saya sarankan biasanya bacanya 4 harokat. Tapi kalau kita misalkan lagi buru-buru atau pengen khatam, tapi harusnya jangan tujuan seperti itu ya. Kita kan membaca Al-Quran harus dinikmatin. Tapi misalkan mau bacanya cepat, berarti ambil yang 2 boleh. Ya lebih yatafakkarun run, ya lebih pendek. Kalau 2 harokat. Itu poin-poin materi pada malam hari ini. Nah, sekarang baru kita mulai praktek ya. Ya, saya coba contohkan dulu sekali saja. Was-samaa'i wat-thariq, yang akhirnya diwakafkan ya. Nah, ini sebabnya apa nih? Coba Bapak Mukhlis. Ini pertama kenapa? Sebabnya itu ketemu hamzah. Karena ketemu hamzah. Jadi dia dibacanya berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Ya, betul. Silakan coba dibaca. Was-samaa'i wat-thariq. Lagi? Was-samaa'i wat-thariq. Qalqalahnya coba di waqaf riqo. Oh, ya. Was-samaa'i wat-thariq. Ya, Bapak ya, nanti kita benarkan nanti di ketika materinya saja. Pak, kita fokus ke yang
materi madnya saja dulu deh supaya nggak terlalu ini ya. Jadi nanti saya benarkan di fokus ke yang konsistensi madnya tadi yang panjang-panjangnya saja. Baca lagi yang bawahnya nanti disebutkan dibacakan terus terakhirnya disebutkan sebabnya apa terus dibacanya kenapa dibacanya berapa harokat nah gitu. Coba bawahnya fayaqulu. Ya. Fayaqulu rabbi akraman. Nah, itu berapa harokat? Ya, di situ ada itu temu hamzah Berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Bapak tadi bacanya berapa harokat? 4. 4 ya. Lanjut. Kadang masih belum bisa konsisten Ya, Ustadz. Nah, makanya nggak apa bacanya. tadi kalau awal-awal memang paling sambil dihitung misalnya pakai jari atau pakai ketukan mungkin awal-awal Iya, seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa nanti kalau udah ketemu temponya atau feelingnya nanti tidak perlu dihitung itu sudah bisa nanti kalau sudah terbiasa insyaallah. Lanjut bawahnya. tapi kalau saya mau hitung gitu nanti bacaannya bingung malah. Iya, nanti biasanya kadang bingung. Apa-apa Iya, untuk awal-awal kan bingung nanti kan pelan-pelan dulu nanti kalau sudah biasa nanti insya Allah sudah mulai terbiasa. iya. Lanjut yang bawahnya lagi. فإذا جاءت الصاخة. Khohnya pendek, masih sering panjang ya akhirnya ya. Oh ya, iya. Terakhirnya ya Ustaz. فإذا جاءت الصاخة. Ya, lanjut. Oh, ini karena sebab Ya, apa? itu ada 2 Ustaz. Jadi ketemu Hamzah, ya, ketemu Hamzah. Yang ja itu ketemu Hamzah itu Ya, 4 harokat ya, atau 5. Terus yang kedua itu ketemu sama tasdid 6 ya, harokat. ya betul. Insya Allah sudah paham ya. Nah, sekarang langsung baca-baca aja Iya, berarti kalau sudah paham. ya. Kemungkinan ya itu tadi konsistensinya saya ini masih sangat kurang. Apa makanya tadi harus terus latihan. Nah, di sini kan memang banyak banyak latihannya kan baca-baca ini Iya, nanti sambil iya. walaupun di luar pembelajaran sambil baca-baca ini aja dilatih terus supaya konsisten ya. Ya, nanti setiap baca Al-Quran biasanya saya terapkan. Iya. Ya, silakan coba bawahnya lagi. Fattakullaha wa'ati'un. Ya, bagus. Ini sebab apa? Ini karena belum ya. So, sebab apa ini? Itu mat arid, Nah, karena sebab sukun, mat arid sukun ya. sukun. Sukun arid. Ya, sukun. Apanya yang Ya, disukun? Yang sukun arid yang huruf yang mana? nunnya. Huruf nunnya. Ya, betul. Insya Allah. Lanjut, bawahnya lagi. Qul ya ayyuhal Nah, kurang panjang dikit. kafirun. Iya-nya kurang panjang dikit. Qul ya ayyuhal kafirun. Runnya kurang ya? Apanya? Coba sekali lagi. Runnya kurang panjang. Sekali lagi coba. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, segitu pas kok. Paling tadi sebenarnya yang tasdidnya. Kalau itu ditekan ayyuhal, jangan ayyuhal. Nah, jangan seperti kalau tasdid itu Oh, oh, iya. minimal harus ditekan, apalagi di huruf iya itu harus lebih lebih jelas lagi jadi ada naber di situ. Jadi jangan langsung ayyuhal. Apa ini sambil dikasih tahu sedikit. Coba sekali lagi. Oh, iya, iya. Iya, iya. Siap, siap, siap. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, bagus. Lanjut, bawahnya lagi. Wallah. Itu apa ya? Hurufnya haknya itu apa ya? Itu. Allahu, oh nggak ada harokatnya ya, hu. Oh iya. Allahu ya. Ya, Wallahu bima ta'malun khabir. ya pas gitu. Lanjut. Wa ulaika humul muflihun. Sekali lagi.
Wa ulaika humul muflihun. Ya. Di sini ada hamzah harokatnya dhammah bertemu dengan wawu. Ini dibaca panjang atau enggak? Yang Itu baca dua rakaat. Nah, tapi khusus, nanti itu kalau di Al-Quran itu dia ada tanda-tanda khusus. Jadi kalau tanda bulat seperti ini, kalau tanda sukun itu biasanya bukan bulat. Kalau di Quran itu, memang di beberapa Al-Quran itu ada yang dia tandanya bulat kalau di cetakan Indonesia ya. Tapi kalau yang di cetakan yang Quran internasional itu cetakan Iya. Timur Tengah itu sukunnya seperti kul. Nah, yang itu huruf lam itu kul ya ayuhal. Nah, sukunnya harusnya seperti itu. Kalau dia tanda bulat itu disebutnya ada tanda bulat itu, jadi nggak usah sebutannya lah. Yang penting kalau ada tanda bulat, dia artinya huruf tersebut tidak dibaca atau tidak dianggap. Jadi huruf tersebut tidak dianggap ada. Dia ditulis tapi dia tidak dibaca. Oh, ya Kalau salah berarti. ada tanda bulatannya. Ada tanda bulat di Oh, atas. iya. Nah, itu tanda Ya. tanda sifrun namanya. Jadi unya karena dia nggak ada sebabnya nggak Saya ketemu pikir iya. wawu Saya sukun. pikir sama, soalnya kan. Nah, karena biasanya karena sukun biasanya tandanya bulat ya. Oh, ya. Iya, kalau cetakan apa namanya? Cetakan yang Iya, internasional beda-beda, itu, makanya saya pikir sama. kalau cetakan Sukun internasional saya itu pikir biasanya ya. beda. Nah, maka lebih bagus Al-Qur'annya itu yang cetakan internasional, dia lebih jelas dari rosemnya, ilmu rosemnya, penulisannya itu lebih lebih baik. Nah, coba Biasa pakai yang ya. Quran Madinah itu. Oh, Madinah Quran itu Madinah. cetakan apa? Iya, Quran Madinah itu cetakan yang gini sama seperti ini. Oh, Cetakan sama. Timur Tengah itu kalau Quran Madinah. Cetakan Madinah kan. Ya, Iya, berarti langsung itu ya. iya, jadi pendek U-nya karena dia nggak ketemu Wa dengan wawu. ulaika humul muflihun gitu ya. Ya, tapi paling Bapak itu jadi mas temponya tadi ya. Temponya itu dalam artian kalau Ya, tempo, benar. satu ketukan terus. Jadi jangan wa Ya. ikahumul muf. Nah, ikahumul muflihun. Kalau mau cepat cepat Oh, semua. iya iya itu. Kalau mau lambat lambat semua. Kalau mau cepat Oh, iya wa itu. ikahumul muflihun. Itu kalau mau cepat. Kalau mau lambat satu ketukan semua. Wa Ya, kadang ikahumul muflihun. Nah, itu sebenarnya tinggal temponya aja. Jadi jangan beda-beda temponya setiap huruf. Coba lagi. wa ulaika humul muflihun. Ya, bagus ya. Kita fokus ke temponya aja dulu. Sama di mad ya berarti ya. Lanjut bawahnya lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus, lanjut. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagus, lanjut. Wala. Nah, itu kalau di akhir gitu gimana Ustaz? Nah, gitu tadi. Ada Tergantung mat sebabnya. seperti itu. Kalau kita berhentinya di bala, berarti jadinya berapa harokat? Dua. Dua. Tapi kalau kita diwasolin digabung dengan innanya, berarti jadi Jadi empat. ya gitu. Jadi kalau kita berhentinya di Pas kali bala itu. dua harokat aja. Inna robbahu. Tapi kalau kita sambung bala inna robbahu. Nah gitu kan tadi. Kalau kita tahu sebabnya, berarti kita tahu cara bacanya tuh. Kalau kita bacanya bala gitunya doang, nggak ada sebabnya ya berarti dua harokat saja.
Kalau kita bacanya diwasolin, oh ketemu hamzah, ada sebabnya, berarti jadi empat harokat. Nah, seperti itu nanti fungsi-fungsinya kalau kita tahu sebab-sebabnya. Biasanya tapi kalau ada Dulu tuh kata, belum tahu sebabnya, cuma ya gimana Bapak? ya. Biasanya saya kalau ada huruf tanda baca jim itu berhenti. Ya, Jadi memang bacanya gitu. kalau kata bala itu lebih bagus memang berhenti. Jadi supaya untuk penekanan, jadi untuk penekanan maknanya itu lebih tegas, gitu, jelas. Memang ketika di bala itu berhenti. Tapi walaupun diteruskan juga tidak apa-apa gitu, nggak masalah. Kalau tanda jim, kalau yang harus berhenti itu biasanya tanda mim atau tanda po. Nah, tapi lebih bagus kalau di kata ini berhenti. Silakan coba baca lagi. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya, bagus. Sudah mulai konsisten. Lanjut. Itu kalau itu tanya Ustadz ya, setelah kana bihi, ya itu tanda apa itu ya? Nah, ini kan Saya yang di awal tadi, sering menemu itu. yang sudah pernah saya jelaskan tuh di awal. Dia tanda ya, sukun, sama. Nah ya, sebentar. Coba saya loading. Sama, dia itu tanda ya itu maksudnya. Itu kan ya kecil. Nah, ini. Nah, kasroh yang ini kan mislihi yang ini nih. Ada di layar Bapak? Sudah tampil belum? Ya itu, ya itu. Nah, Ya di kelihatan. kasroh digitui ya kecil. Jadi ini sama ya kecil maksudnya yang mislihi itu. Hukumnya sama. Jadi walaupun dia kecil, walaupun dia besar, dihukuminya sama. Mislihi. Nah, yang haulahu dia ketemu sama wawu kan, tapi wawunya kecil tuh, haulahu itu. Hu atau maliki, yaitu setelah fathahnya kan ada alif, cuman alifnya kecil atau harokat berdiri biasanya kalau di Indonesia ya. Jadi hukumnya sama, mau kecil mau besar hukumnya sama, yaitu dibaca dua Jadi harokat. dari 2 harokat gitu ya? Iya sama. Oh iya iya iya. Cuman perbedaannya di mana? Oh iya, baru tahu saya. Perbedaannya itu ketika dia diwakof, ketika dia diberhentikan. Kalau yang ya-nya ya kecil itu kalau diwakof nggak jadi mislihi, tapi haknya jadi sukun mislih. Oh iya. Haulah. Jadi nggak dibaca haulahu. Kalau yang ya atau wawunya besar kan dia tetap dibaca panjang itu 2 harokat walaupun dia berhenti di situ. Misalkan azimun, situ azi. Kalau kita mimnya dihilangkan, kita berhentinya di azi. Itu enggak az kan gitu, tapi dibacanya azi, aza, wanufu. Oh iya. Nah, kalau diwakofin, itu kalau wawu ya sama alifnya besar. Tapi kalau wawu alif Iya iya. sama ya-nya kecil, kalau diwakofin dia nggak ngikut, jadi hilang. Nah, jadi sukun haknya haulah mislih. Nah, itu perbedaannya di situ saja ketika diwakofkan. Kalau dibaca seperti biasa itu sama hukumnya seperti yang huruf-huruf yang besar. Nah, itu di materi yang minggu kemarinnya lagi sudah saya jelaskan ya. Ya. Saya ketinggalan sepertinya Ustaz. Oh iya iya. Ikutnya. Apa-apa. Ya. Baik. Lanjut lagi. Tadi sampai wa'ahidna berarti. Ya. Wa'ahidna ila Kurang panjang Ibrahim nanya. wa Ismail. Masih kurang panjang nanya. Wa'ahidna
ila Ibrahim wa Sama, Ismail. itu kan ada tanda ya, ya kecil itu sama. Yang haknya ibrohi, nah itu 2 harokat berarti. Oh iya itu ya. Sama, itu ada tanda Iya iya. ya kecil kalau yang seperti itu ya namanya. Iya. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Ya, bagus. Oh iya. Itu Lanjut. lengkap itu. Alif kecil, ya kecil. Ya, ada semua ya. Kalau Ya. di cetakan Cuma Indonesia kan itu alif kecil dia itu. nggak ada fathahnya, malah langsung harokat berdiri biasanya kalau cetakan Indonesia. Iya, ini Nah, ini saya baru tahu, sering saya temuin ini huruf-huruf seperti ini. Cuma saya bacanya ya biasa, nggak 2 harokat Ustaz. ya makanya ini sama ketemunya karena kaidah tadi fathah bertemu alif. Kalau di cetakan Indonesia kan cuma harokat berdiri. Berarti dia dibaca panjang 2 harokatnya nggak ada kaidahnya kan? Kaidahnya dari mana berarti kan gitu. Kalau ini kan ada kaidahnya. Kenapa dia dibaca 2 harokat? Ya karena ada fathah bertemu alif kan gitu. Kaidah dasarnya ya. Kalau cuma harokat berdiri saja, Oh yang iya. nggak ada dasar kaidahnya kan seperti itu. Lanjut, bawahnya lagi. Wa ma yugni anhu malahu idza Pendek, taradda. jangan dibaca Oh iya. anhuma langsung. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Nah, ulang lagi. Danya dibaca panjang pendek. Sebenarnya di Maksudnya berapa harokat? danya itu empat, empat. Kenapa 4? Ketemu itu. Oh ya, ketemu. Oh, gak ada hamzah ya. Ketemu apa? Oh, dua, dua harusnya ya, Ya, alif kecil ya. 2. Karena dia nggak ketemu apa-apa. Nah, Kenapa itu di sini ada saya terpancing tanda? terpancing bendera. Kenapa ada benderanya? Karena biasanya di ayat selanjutnya atau di wakaf selanjutnya itu ada entah itu hamzah Hamzah. atau sukun. Nah, gitu. Nah, itu kita Oh jangan iya iya, itu terpengaruh tadi. terpancing saya itu. Kalau kita tahu sebabnya kan kita paham, taruh da kan nggak ada sebabnya. Berarti dibacanya dua harokat saja. Coba baca lagi. Oh iya iya. Wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Ya, bagus. Lanjut bawahnya. Wa tudlu biha ilal hukam ilal hukami litakulu fariqah. Ya, lagi. Tadi ada macet-macet sedikit. Ulang lagi. Wa tudlu wa tudlu wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqah. Ya, lagi yang Iya. lancar, jangan putus-putus. Karena dalam membaca Al-Qur'an itu harus sekali sekali nafas. Sekali nafas jangan berhenti-berhenti kan gitu kaidahnya. Kalau berhenti-berhenti berarti kan ada apanya kan harusnya kalau itu kan kayak saktah jadinya kalau berhenti-berhenti. Ya padahal kurang lancar itu Ustaz. Iya, iya nggak apa-apa karena itu Kurang awal-awal fathah. makanya untuk pembiasaan kan coba ulang lagi. Jadi sambil nanti dilatih kalau misalnya macet Iya. bacanya gitu jangan lanjut terus, diulang lagi dulu. Nah, kalau misalkan bacaannya Hmm. bacaannya nggak lancar gitu. Coba baca lagi. Watudlu biha ilal hukami litakulu fariqah. Ya, bagus. Lanjut bawahnya lagi. Wa auhayna ila Musa ulang aja. Ulang aja. Nah, Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asaq. yang anid sebenarnya langsung aja. Nggak usah anid anid rib apa anid rib bi'aso jangan terlalu lama rib. Oh ya. Wa auhayna ila Musa anidrib bi'asaq. Ya, lanjut.
Ulaika alladziina ishtarawud Roknya jangan panjang. dhalalata bil huda. Tarawud, tadi roknya dibaca panjang. Oh, tadi roknya panjang ya, Iya. ya. Kadang ini gitu Ustaz. Saya tuh kalau baca panjang itu kadang itu huruf selanjutnya belum ketemu. Nah, iya, Bacanya apa? Jadi tadi yang saat ini tuh masih kepanjang gitu loh. iya, iya, paham, karena belum terbiasa, nggak apa-apa. Iya. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, lagi Ya. yang lancar, yang i-nya juga ika, jangan ika langsung ika, sempurnakan i-nya. Jangan kecepatan. Ulaika alladziina ishtarawud Nah, panjang lagi dhalalata roknya. bil huda. Roknya panjang lagi tadi. Oh, panjang lagi ya. Ulaika alladziina ishtarawud dhalalata bil huda. Nah, masih berhenti, sekali lagi. Iya. Apa-apa, latihan terus. أولئك الذين اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Ya, sudah lumayan ya, Bapak. Terakhir, Ya, yang lumayan. paling Pokoknya bawah. mesti panjang. Iya, yang paling bawah terakhir. Mudab, oh ya. Mud, mudabdab, mudabdabina baina dzalika la ilaha mudab mudabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulah. Nah, nggak kuat napasnya ya. Iya. Apa-apa. Panjang itu mau Ustaz itu. Iya. Kalau dipotong itu bisa di mana ya Bisa itu ya? mudzabdzabina baina dzalik, berhenti di situ lalu la ilaha. Nah, Oh ini iya. sengaja nggak di ini supaya terbiasa kayaknya, supaya terbiasa panjang kayaknya. Oh iya, latihannya, Iya, latihan karena ini terakhirnya kan gitu ya. latihan. Coba lagi. Mudabdabina d- mu mudabdabina baina dzalik la ilaha ula Masih kurang banyak. la Nah, ilaha ilahnya 2 harokat aja. ula. Ilahnya Oh karena iya sih nggak ya, ada sebab apa-apa berarti dua Hamzah harokat saja. ya, ada Hamzah. La alif kecil ya. Hmm. La ilaha ulai wa la ilaha haula. Ya, Nah, yang ininya sekalian ya. la, kalau hamzah di akhir juga sama. Dia ada nabernya. Jadi jangan la, La, oh ya. tapi ada tekanan yang lebih jelas walaupun jangan La, berlebihan juga. Haula la. Nah, jadi jangan berlebihan juga la. Biasa aja, tapi yang penting ada suara yang lebih tinggi. Aduh.